Pak Beni, terkait dengan penelusuran atau melacak ketiga DPO ini. Apakah memang sesulit itu bagi pihak kepolisian untuk menelusuri jejak digital dari ketiga DPO ini, Pak? Ya, jadi saya ingin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Pak Reza. Kenapa ini hanya pasal pembunuhan berencana yang diterapkan, sementara hasil visum ditemukan sperma. Nah, di sini ini untuk pembelajaran ke depannya, bahwa ada titik lemah di mana sperma itu tidak diperiksa DNA-nya. Karena ketika diperiksa DNA-nya akan tersambung dengan siapa yang melakukan. Dari sekian orang, kalau kita membaca isi putusan, itu kan sudah menjadi dokumen publik, kita bisa download putusan dari kasasinya. Di sana mereka bergantian. Nah, ketika nanti diperiksa DNA-nya, bisa ditemukan sperma itu terdiri dari sekian DNA dan sebagainya. Maka penerapan pasal perkosaannya bisa masuk di situ. Itu satu. Kemudian kedua, dalam rangka melacak ini tim sedang turun, ya mohon maaf ya, setelah rame baru turun semua dikeroyok. Tetapi sebelumnya ada rentang waktu yang panjang, yang menurut saya, menurut pengalaman saya sebagai penyidik ya, ketika suatu kasus sudah terungkap pelakunya, katakanlah dari 10 sudah ketangkap 8 lah, tinggal sisa 2. Kemudian penyidik dapat tugas kasus baru, maka yang ini akan menjadi prioritas kedua. Ini realitanya seperti itu, karena keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, dan tugas yang menumpuk. Nah, kemungkinan inilah yang menyebabkan berlarut-larutnya sampai 8 tahun. Nah, setelah viral, setelah difilmkan, kemudian sekarang sedang diintensifkan pencariannya, ada beberapa pendekatan yang nanti pasti dilakukan oleh teman-teman tim penyidik maupun tim lapangan dengan sumber daya yang ada, dengan peralatan yang ada. Kami yakin nanti akan sesegera mungkin bisa diidentifikasi 3 orang itu siapa. Tentunya ini perlu dukungan dari 8 orang yang sudah dihukum, kemudian sudah menjalani hukuman. Ini perlu pendekatan khusus supaya mereka bisa kooperatif. Tentunya juga kebetulan pengacara mereka itu kan mantan serse, mantan anggota serse. Jadi mungkin juga bisa kooperatif untuk menuntaskan kasus ini. Bagaimanapun siapa yang salah harus dihukum, harus mempertanggungjawabkan supaya keadilan bisa diperoleh oleh semua. Baik. Jangan hanya yang 8 ini, begitu. Tapi sebenarnya apakah polisi dari awal, dari penyelidikan awal itu bisa menggali keterangan dari pihak keluarga para DPO ini, Pak Beni, untuk bisa menggali informasi lebih jauh lagi, lebih bisa mengonfirmasi terkait dengan identitas para DPO ini, Pak? Ya, karena kan belum teridentifikasi 3 ini siapa, bagaimana kita tahu keluarganya, gitu. Otomatis kalau 3 sudah teridentifikasi, saya yakin keluarganya sudah langsung bisa diketahui, bisa dideketin, bisa diajak sama-sama. Ini kan belum. 3 belum teridentifikasi, bagaimana keluarganya. Gitu. Kita berharap nanti secepatnya kita dukung sama-sama supaya tim yang dibentuk ini bisa secara optimal bekerja begitu. Oke, belum teridentifikasi tapi pihak kepolisian sudah membantah begitu adanya salah satu anggota dari salah satu DPO ini merupakan anak dari aparat penegak hukum. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Beni? Kalau saran kami sih lebih bagus tidak disampaikan seperti itu, karena toh kita belum bisa mengkonfirmasi siapa mereka. Jadi ini mungkin semata-mata hanya untuk menetralisir supaya nanti tidak ada kecenderungan yang menyudutkan pihak tertentu. Karena menurut keterangan dari keluarga Pak Beni, di awal syuting film Vina bahkan diduga ada oknum polisi yang mengaku intel coba menghalangi proses syuting, bahkan sampai menemui keluarga korban dan mempertanyakan kenapa pihak keluarga setuju untuk memberikan izin film Vina. Alasannya saat itu menurut pihak keluarga, oknum itu nanti bisa menjelekkan nama kepolisian. Walaupun kita memang belum tahu ya apakah orang itu anggota polisi atau tidak.
Apakah ini bisa mengindikasikan ada pihak-pihak memang dengan pengaruh besar yang coba menghalangi pengusutan kasus ini secara tuntas, Pak Beni? Bahan informasi ini tentunya penting untuk nanti ditindaklanjuti oleh tim yang menangani sekarang untuk mencari tahu motivasinya apa, untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi itu. Nah, ini perlu partisipasi dukungan dari pihak keluarga, menyampaikan ciri-cirinya bagaimana si oknum ini. Sekali lagi supaya clear masalahnya, apakah dia punya motivasi tertentu untuk menutup kasus ini atau semata-mata seperti yang disampaikan agar supaya Polri tidak disudutkan gitu. Baik, saya ke Bang Reza. Bang Reza, kembali ke pertanyaan saya sebelumnya tadi. Sesulit itukah untuk menelusuri jejak digital dari para ketiga DPO ini, Bang? Saya ingin melihatnya dari angle yang sedikit berbeda. Bahwa karena sudah diakui sedikit banyak ada loopholes, ada celah terkait dengan pembuktian secara saintifik dalam kasus ini, ihwal perkosaan ternyata merupakan tanda tanya. Lantas senyampang kita sedang berdiskusi tentang kerja saintifik, saya pikir tidak ada salahnya, bahkan sangat penting apabila kita back to square one, kembali ke titik 0 kilometer, juga untuk memastikan apakah ada pembunuhan atau tidak sesungguhnya dalam peristiwa meninggalnya almarhumah Vina dan Muhammad Rizky. Penyebab kematian ada 4, baik itu kematian secara alami, ataukah akibat kecelakaan, atau mungkin akibat bunuh diri, atau akibat perbuatan orang lain, diterjemahkan sebagai pembunuhan. Silakan dicek kembali hasil visum atau hasil otopsi terhadap kedua korban, apakah sekali lagi benar-benar mereka merupakan korban pembunuhan, ataukah sekali lagi kita buka ruang diskusi, lakukan uji ulang secara saintifik untuk memastikan apa gerangan penyebab kematian mereka. Kecelakaankah? Naturalkah? Yang sudah pasti tidak, atau justru merupakan akibat pembunuhan. Bang Reza, apakah dengan pihak dari kuasa hukum dari pihak keluarga meminta polisi untuk mengulang BAP dari 8 pelaku, apakah itu memungkinkan, Bang Reza? Apakah ini bisa menjadi titik terang untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya? Tadi saya katakan, karena saya mengkritisi proses penegakan hukum pada kasus apapun yang terlalu mengandalkan pada pengakuan atau keterangan, maka saya berpikir silakan saja dilakukan penyusunan BAP ulang, memeriksa kembali para saksi, para terpidana, kembali seolah mereka berstatus sebagai tersangka. Tapi jangan lupa melakukan pengujian ulang, review kembali terhadap kerja-kerja saintifik yang sudah diterapkan oleh Polresta Cirebon pada kasus ini. Saya membayangkan boleh jadi sedikit banyak lagi-lagi ada keterbatasan terkait dengan kerja saintifik itu. Karena itulah pandangan saya sangat penting untuk dipastikan kembali apakah sudah terjadi perkosaan, apakah sudah terjadi pembunuhan. Baik, saya ke Pak Beni lagi. Pak Beni, bagaimana tanggapan Anda, Pak Beni? Apakah memang dengan meminta pihak kepolisian untuk mengulang BAP dari 8 pelaku ini bisa menjadi titik terang untuk mengungkap kasus ini? Ya, yang pertama karena kasus ini sudah inkrah, sudah diputus, maka kita hormati putusan pengadilan itu. Namun dalam konteks kita mendalami untuk mengungkap identitas 3 orang yang masih buron itu, kita bisa lakukan pemeriksaan. Tapi konteksnya sekali lagi untuk 3 orang yang masih buron. Ada satu catatan yang perlu saya sampaikan. Saya juga ingin menanyakan, apakah dalam proses penyidikan dulu ada rekonstruksi? Itu pertanyaan kan. Kalau ada rekonstruksi, disitulah masing-masing memerankan apa yang dia lakukan. Ini penting. Nanti ketahuan kalau rekayasa, kalau apa dan sebagainya akan kelihatan. Kalau dia merasa tidak melakukan, maka di situ akan terjadi perdebatan dan sebagainya. Kami mengikuti beberapa kali rekonstruksi, ada yang saling mengingatkan, yang tadinya dia lupa, kemudian diingatkan oleh pelaku yang lain. Oh ya betul Pak, waktu itu posisi saya di sini, saya sedang ini dan sebagainya. Nah ini nanti tentunya menjadi salah satu bahan bagaimana evaluasi dilakukan, proses penyidikan awal, apakah sudah dilakukan rekonstruksi di TKP yang notabene 3 TKP ya, menurut pembuktian itu 1 tempat.
penyerangan terjadi sehingga kecelakaan, kedua pemerkosaan, ketiga dikembalikan ke seolah-olah terjadi kecelakaan gitu. Jadi memang menurut Anda, Pak Beni, banyak celah yang menjadi titik lemah dalam penyelidikan awal begitu ya, Pak Beni? Betul, ini bisa menjadi pembelajaran ke depan untuk teman-teman penyidik yang menangani kasus untuk betul-betul menerapkan SOP, kehati-hatian, termasuk secara komprehensif harus dilakukan. Khususnya tadi, scientific crime investigation itu penting sekali. Saya menangani beberapa kasus yang tiba-tiba tersangkanya mencabut semua keterangan. Akhirnya karena saya ambil bukti DNA-nya, hubungan antara barang bukti senjata yang digunakan dengan si pelaku, maka meskipun dia mencabut keterangannya di pengadilan, hakim tetap memutus. Jadi sekali lagi saya mendapat Pak Reza, kita nggak boleh mengandalkan pengakuan saja, harus didukung dengan pembuktian secara ilmiah. Oke, baik. Singkat saja, Pak Beni, artinya ke depan bagaimana ini Kompolnas mengawal kasus ini agar Polda Jabar juga bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang, Pak? Ya, kami akan melakukan supervisi, mengawal. Seperti kasus Subang, kami sampai 3 kali ke sana. Kami ikut rekonstruksi waktu dilakukan rekonstruksi TKP. Sama ini juga kami akan lakukan hal yang sama untuk memastikan upaya ini dilakukan maksimal sehingga nanti harapan publik bisa terpenuhi. Oke, Bang Reza, memang tadi menurut Pak Beni kasus ini sudah ingkrah begitu. Tapi apa mungkin permintaan dari kuasa hukum pihak keluarga untuk bisa kembali memeriksa ke-8 pelaku yang ditahan ini, Bang Reza, Anda melihatnya seperti apa? Saya dalam posisi menghormati putusan hakim bahwa ini sudah inkrah di tingkat kasasi. Tapi jangan lupa masih ada satu mekanisme upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para terpidana, yaitu peninjauan kembali. Nah, senyampang kita lagi-lagi mencoba berfokus pada kerja-kerja saintifik. Menurut saya apabila kerja saintifik menunjukkan adanya loopholes terkait dengan perkosaan dan lebih-lebih terkait dengan pembunuhan, maka upaya PK patut untuk dilakukan. Dan kita semua termasuk otoritas penegakan hukum harus bersiap terhadap segala apapun konsekuensi yang datang dari putusan PK tersebut. Baik, kita akan nantikan seperti apa langkah selanjutnya dari pihak kepolisian maupun dari pihak keluarga korban untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang. Terima kasih Pak Beni dan Bang Reza sudah bergabung bersama kami di Primetime News.